Selamat datang di kanal saya, para pemirsa yang baru bergabung dan yang setia. Saya Melody, dan saya menggunakan YouTube untuk berbagi iman saya. Jika kalian ingin menonton video inspiratif yang diunggah secara rutin, silakan berlangganan dan menjadi bagian dari keluarga kami. Hari ini, saya akan berbagi tentang betapa sulitnya memutus hubungan dengan seseorang yang beracun dalam hidup kita. Bahkan ketika tahu orang itu merugikan, menetapkan batasan membuat kita merasa seperti orang jahat. Ini adalah pergulatan batin yang membingungkan. Oleh karena itu, saya akan mengungkap 3 tanda jelas bahwa Tuhan sedang berusaha menyingkirkan seseorang dari hidup kalian, serta 1 rintangan utama yang akan menghalangi sampai kalian bertindak. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa mengenali tanda-tanda ini dari kejauhan. Lebih spesifik lagi, ada 3 indikator bahwa Tuhan ingin memutuskan hubungan dengan seseorang dalam hidup kalian. Dan tanda-tanda ini tidak selalu mudah terlihat. Sebelum kita mulai, izinkan saya bercerita tentang Donna. Bagi Donna, hubungan beracun itu seperti enggan memotong rambut yang sudah rusak, entah panjang atau poni yang salah potong. Dia tahu itu tidak sedap dipandang, membebani, dan tidak berguna. Tapi dia terikat padanya. Dalam pikirannya, lebih baik mempertahankan sesuatu daripada kehilangan segalanya. Seolah hubungan itu adalah bagian dari dirinya. Tapi itu keliru. Meski kalian tahu orang ini menyakiti, kalian tidak bisa memutuskan untuk melepaskannya. Dibutuhkan banyak kebijaksanaan dan kepercayaan bahwa Tuhan sedang membimbing. Mungkin bahkan kalian akan bersinar dengan energi baru setelah bebas untuk memiliki kejelasan dan keberanian meninggalkan hubungan beracun ini. Kepercayaan diri adalah mitos. Yang terpenting adalah iman bahwa Tuhan berbicara kepada kalian. Dengar ini mengikuti pimpinannya, menghilangkan ketakutan akan kesalahan. Mengapa? Karena kalian tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan padanya. Bagaimana cara mengenali bahwa Tuhan sedang mencoba menyingkirkan seseorang dari hidup kalian? Kuncinya adalah mempercayai Tuhan, bukan kemampuan atau pengetahuan kalian sendiri. Sesederhana itu, kita harus percaya bahwa Tuhan membimbing langkah kalian demi kebaikan kalian. Waktu Tuhan selalu tepat, dan lebih penting untuk menyerah pada kehendaknya, meski terasa aneh, daripada memaksakan cara kalian sendiri. Tapi hati-hati, ada rintangan kekacauan mental. Pikiran seperti dia sudah minta maaf. Dia saudara saya, ibu saya. Apa yang bisa saya lakukan? Mengaburkan kejelasan kalian. Pikiran seperti, dia tidak seharusnya memperlakukan saya begini, atau saya tidak seharusnya merasa begini, memenjarakan kalian dalam siklus emosional yang dikendalikan orang lain. Kata-kata seharusnya dan tidak seharusnya ini hanya mengikat kalian. Jika kalian terjebak dalam kebiasaan merusak dengan memikirkan apa yang seharusnya dilakukan orang lain, kalian akan berada di roller coaster emosional yang dikendalikan orang lain. Bebaskan diri dari jebakan ini. Sekarang, saya akan membagikan 3 tanda jelas bahwa Tuhan ingin menyingkirkan seseorang dari hidup kalian. Tanda pertama, orang ini merusak taman kalian. Saya bukan ahli berkebun. Baru-baru ini saya bilang ke suami bahwa ada tanaman di halaman belakang kami yang tumbuh tanpa perawatan, dan pertumbuhannya sangat cepat. Saya kira itu tanaman karena warnanya hijau dan berdaun. Tapi saat menyentuhnya, saya merasakan sakit yang luar biasa. Itu bukan tanaman, melainkan gulma-gulma besar dan berduri. Masalah dengan gulma dan orang-orang beracun adalah mereka mencekik hal-hal indah di taman kita. Kita bisa menyalahkan gulma, tapi jujur saja, kadang kita termasuk kalian membiarkan gulma itu tumbuh. Meski tahu itu merugikan, orang-orang beracun membawa negativitas ke hidup kalian. Mereka beban, ditandai dengan sifat seperti berbohong, membuat malu, atau menghindari tanggung jawab. Membiarkan mereka ada dalam hidup kalian tidak akan mengubah mereka jadi bunga. Mereka akan menginfeksi kalian. Jika seseorang tampak sehat sebentar tapi terus-menerus menyakiti kalian, itu tanda Tuhan ingin menyingkirkannya. Karena mereka bukan seperti yang kalian kira. 1 Korintus 15:33 berkata,
pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ingat ini, tanda kedua perubahan dalam keadaan emosional. Semuanya berjalan baik, lalu tiba-tiba ada perubahan dalam perasaan kalian terhadap orang ini atau perasaan mereka terhadap kalian. Emosi memang sementara dan tidak boleh diikuti secara membabi buta, tapi bisa menjadi sinyal masalah. Ingat, dalam Keluaran 7, Tuhan mengeraskan hati Firaun, dan Roma 9:17 menjelaskan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Aku mengangkat engkau untuk menunjukkan kuasaku di dalam engkau, supaya namaku diberitakan di seluruh bumi." Jika Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk memenuhi kehendak-Nya, mengapa kalian pikir Dia tidak akan melakukan hal yang sama untuk kalian? Jadi, berhentilah memohon kepada Tuhan untuk mengubah perasaan orang itu terhadap kalian. Mungkin Dialah yang mengubahnya untuk membimbing kalian. Tanda ketiga, kalian mengizinkan orang ini kembali setelah Tuhan mengeluarkannya. Ya, saya akan membahas ini. Mungkin kalian sudah memberanikan diri untuk memutus hubungan dengan orang beracun ini, tapi kemudian kalian goyah. Dia minta maaf, kami bersenang-senang. Dia ibu saya kesepian. Bisakah orang berubah? Ya, tapi Matius 7:16 jelas, kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Masalahnya, buah butuh waktu untuk matang. Pohon apel busuk tidak menjadi pohon jeruk sehat dalam semalam. Jika Tuhan menyingkirkan orang ini dari hidup kalian, itu ada alasannya. Mungkin untuk sementara, membiarkan emosi mengambil alih keputusan, alih-alih. Kebijaksanaan menempatkan kalian di posisi berbahaya. Percayalah, itu bukan hal yang baik. Mengakhiri hubungan beracun tidak pernah mudah. Bahkan di gereja, emosi yang terpendam dari luka, masa lalu bisa menghalangi kalian untuk merangkul hidup penuh yang Tuhan inginkan untuk kalian. Lalu, bagaimana kalian bisa mempercayai penilaian kalian? Jika kalian terus memilih hubungan buruk atau membiarkan orang lain memengaruhi penilaian kalian yang biasanya baik, mungkin penilaian kalian tidak bisa diandalkan. Mengenali bahwa Tuhan ingin menyingkirkan seseorang itu sulit, tapi bertindak lebih sulit lagi. Itulah mengapa video seperti ini penting untuk belajar menetapkan batasan dengan orang-orang beracun. Saya mengajak kalian untuk mengunduh panduan gratis kami, Panduan Bertahan dari Orang Beracun, yang tersedia melalui tautan di deskripsi. Panduan ini akan membantu kalian mengenali dan menangani orang-orang bermasalah dalam hidup kalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau mengenal setiap hati, dan saya bersyukur atas pimpinan dan kasih-Mu. Engkau melihat hubungan yang menyakiti kami, beban yang kami pikul. Saya memohon agar Engkau memberikan kebijaksanaan dan keberanian kepada setiap orang di sini untuk mengenali tanda-tanda yang Engkau kirim. Bantu kami mempercayai kehendak-Mu, meski sulit. Bebaskan kami dari pikiran yang memenjarakan, dari seharusnya dan tidak seharusnya yang mengikat kami. Tunjukkan kami cara menetapkan batasan yang sehat dan berjalan dalam kebebasan yang Engkau tawarkan. Penuhi kami dengan damai dan kekuatan-Mu untuk melepaskan dan mengikuti-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari, jika video ini menyentuh kalian, beri tanda suka dan tulis di kolom komentar. Saya siap menetapkan batasan. Bagikan pengalaman kalian di komentar bagaimana kalian tahu saatnya memutus hubungan. Kesaksian kalian bisa menginspirasi orang lain. Berlangganan untuk konten yang lebih menguatkan iman. Dan tetap terhubung. Sampai jumpa lagi.